Waktu terus berjalan, terus mengiringi langkah di kehidupan. Pengabdian, pengorbanan kita wujudkan mimpi-mimpi, berkarya untuk negeri Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar. Saya Miss Rina dari UPT SDN 18 Tabek Patah. Saya November Dayanti SPDI dari UPT SDN 09 Tabek Patah. Saya Elvira Minda SPDI dari UPT SDN 14 Ditumbuk. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan 3 peran sebagai supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Baiklah Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Kabarnya alhamdulillah ya Bu. Baiklah Bu Nok, sebelum kita memulai proses coachingnya, nanti saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat prosesnya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi. Ibu juga tahu nanti apa rubrik penilaian dan acuan yang saya harapkan dalam proses ini. Ibu nanti memiliki prinsip dan seorang coach yang memiliki kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang memiliki present atau kehadiran penuh, mendengar aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa, dan saya juga berharap nantinya Ibu dalam proses percakapan ketika sebuah coaching, jangan lupa Ibu untuk menerapkan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itulah rubrik yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bisakah Ibu memahaminya? Insyaallah bisa Bu. Baik Bu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai, ada beberapa pertanyaan dari saya. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan ini? Saya akan mengembangkan 2 kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa ya Bu, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 2 kompetensi ini, mana spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini nantinya? Yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Ya, yang spesifiknya berarti mendengarkan aktif ya Bu. Ya. Berarti Ibu bisa menggali potensi, kemudian saya juga bisa melihat nanti Ibu menemukan solusi dari permasalahan. Memang betul Bu, kompetensi spesifik yang perlu dikembangkan adalah mendengar yang aktif untuk menggali potensi seorang coachee dan menemukan solusi dan masalah yang ditemui. Dari hal indikator terhadap pencapaian yang ingin Ibu tuju, kira-kira tolak ukurnya yang dituju dalam proses coaching nanti apa ya? Pertama, indikator ketercapaian yang ingin saya tuju adalah bahwa dalam coaching nanti saya menerapkan alur cerita secara runtun, dan kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang dia temui. Baik Bu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait dengan proses melalui cerita, kemudian ide, solusi dari coach bisa tergali dengan maksimal. Semoga tercapai dalam proses penerapannya nanti.
Ya Bu. Hanya itu yang saya tanyakan. Intinya setelah ini silakan Ibu melakukan percakapan coachingnya dengan berharap proses penerapannya dapat berjalan dengan lancar dengan indikator kecacatan yang Ibu telah tentukan tadi. Terima kasih Bu. Silakan Ibu laksanakan. Iya Bu. Baik, Pak Purno. Setelah saya mengamati proses percakapan Ibu tadi dengan coaching yang terkait proses coachingnya, ini sudah ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan kepada Bu Purno. Saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Pak Purno? Ya Bu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan setelah coaching dan apa yang sudah menjadi indikator kecacatan dari proses coaching? Nah, saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi pernyataan yang Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya amati tadi. Ibu memang sudah menerapkan prinsip kemitraan yang setara dengan coaching, sehingga sudah bisa menggali potensi dari coaching. Ibu juga sudah melakukan suatu progres yang luar biasa. Untuk selanjutnya mungkin timbul pertanyaannya Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching tadi? Dari coaching tadi saya telah menerapkan dua, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan bobot. Mungkin untuk selanjutnya yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh yang ingin saya kembangkan. Bagus ya Bu. Berarti kesadaran penuh memang Bu, dalam organisasi apapun kesadaran penuh ini memang untuk mendukung terjadinya proses yang luar biasa. Mungkin itulah hasil dari observasi kita hari ini Bu. Semoga kedepannya Ibu lebih sukses dan selalu menerapkan proses ini di setiap kegiatan kegiatan Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu, terima kasih.